Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum mulai, mari kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya karena berkah, rahmat, karunia, dan nikmatnya kita semua dapat kembali berkumpul bersama di kajian Sisa siang ini. Dan semoga salawat dan salam terbaik tercurah kepada makhluk termulia yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fik. Kami sampaikan kepada Gurunda Ustadz Dr. Syafiq Basalam Hafizahullah yang kembali berkenan untuk berbagi ilmunya di kajian Sisa bulan ini. Nggak terasa Ustadz sudah sebulan Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah. Waktu cepat sekali. Dan insya Allah Ustadz dan juga keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama Sisa, izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran akhwat di kajian bulanan hari ini. Seperti biasa, aktifkan chat untuk mendapatkan update berita dan nanti silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang nanti tercantum di chatroom. Dan insya Allah kita lihat waktu, kita akan persilahkan juga beberapa jamaah akhwat untuk bertanya langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ustadz silahkan tafadhol untuk kita mulai kajian hari ini. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita tetap berada di atas hidayah dan petunjuk. Yang kita semua tahu bahwa dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jal ada banyak rintangan, ada banyak godaan yang terkadang membuat sebagian kita nggak lagi ngaji, tidak lagi membaca Al-Quranul Karim. Mungkin karena ujian urusan dunianya, atau karena lingkungan dan kawan-kawan. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, akhwati rahimakumullah ya, khususnya para akhwat yang mengikuti kajian dari Zoom, kajian Sisa, dan untuk semua yang hadir menyempatkan waktunya untuk tetap belajar walaupun dia berada di rumah, di kantor, di jalan, dan dimanapun dia berada. Karena memang gak ada alasan lagi sekarang orang untuk tidak mengaji. Ahibati fillah, mungkin kita termasuk dari mereka. Terkadang kita perlu untuk melakukan rapid test agar kita tahu kita nih sehat apa enggak. Jangan-jangan kita kena COVID. Jangan-jangan kita ini OTG.
seakan-akan sehat, secara fisik prima, tapi ada virus yang menempel di tubuh kita yang dapat menular kepada orang lain. Ya, kalau urusan corona ini, subhanallah, semua peduli. Bahkan dunia sibuk untuk menemukan virus, untuk menemukan vaksin agar manusia bisa terselamatkan atau terhindarkan dari virus COVID-19. Padahal ada sebuah virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Bahkan lebih menular. Akan tetapi kita tidak peduli. Kalau COVID-19 mungkin hanya akan berdampak kepada kehidupan dunia orang itu. Kalau virus ini, dunia akhirat dia hancur. Orang yang mati karena virus 19 kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah tuh virus jadi penghapus untuk dosa-dosa dia. Tapi virus yang kita bicarakan ini adalah virus kemunafikan. Yang ditakutkan kita ini termasuk dari mereka. Tapi kita nggak pernah sadar. Nggak pernah kita berpikir untuk rapid test, untuk swab, ada lagi apa PCR, macam-macam lah. Dalam rangka untuk menjaga tubuh kita. Untuk menjaga keluarga kita, menjaga kawan-kawan kita. Berkaitan dengan virus kemunafikan ini. Kata Ibnu Abi Mulaikah, rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa bersama 30 dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dijumpai oleh Ibn Abi Mulaikah ini sahabat-sahabat senior yang banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Ibn Abi Mulaikah? Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Semua takut terpapar dengan virus kemunafikan. 30 sahabat Nabi itu. Kondisi mereka takut. Jadi kalau kita bicara orang takut COVID-19, dia akan jaga diri, dia akan pakai masker, dia akan sering cuci tangan, dia akan periksa secara berkala. Karena ada rasa takut. Nih sahabat Nabi, 30 dari mereka yang ketemu sama Ibn Abi Mulaikah, semuanya takut dirinya terpapar virus kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril, seperti imannya Mikail. Nggak ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaah. Beliau pernah ditanya, ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq? Apa pendapatmu dengan orang yang tidak takut terpapar virus kemunafikan? Apa kata beliau? Wa man ya'man ala nafsihi nifaq? Siapa yang merasa aman dari virus kemunafikan ini? Siapa? Kalau para sahabat Nabi yang mereka melihat wahyu itu turun dan mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat di belakang Nabi, mereka mendengarkan petuah-petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka takut karena memang munculnya virus ini itu di kota Madinah. Tatkala umat Islam mulai banyak, tatkala jumlah umat Islam ya bisa dikatakan mayoritas, dan kekuatan umat Islam dapat dipandang oleh mereka dan dipertimbangkan, muncul nih kemunafikan. Ahibati fillah,
Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau memberikan sebuah gambaran tentang banyaknya orang yang terpapar virus ini. Tapi dia tuh OTG. OTG. Orang tanpa gejala. Tapi kayaknya enggak. Ya. Gejalanya ada. Tapi enggak ngerasa. Apa kata beliau? Kadal Quran ayyakuna kulluhu fi sya'nin. Hampir-hampir Quran ini isinya memperbincangkan urusan orang-orang munafik. Kenapa? Beliau mengatakan likathratihim ala dhahril ard. Karena banyaknya jumlah mereka yang masih hidup. Wa fi ajwafil kubur, dan banyaknya juga yang sudah dikubur. Ahibati fillah. Fala khawat biqa'ul ardi minhum. Hampir nggak ada tempat yang sepi dari mereka. Ya, kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada orang-orang munafik, umat Islam atau orang-orang beriman akan merasa kesepian di jalan-jalan mereka. Sehingga proses perjalanan hidup ini mungkin akan terkendala karena tidak adanya orang-orang munafik. Mungkin orang munafik itu partner bisnis kita sekarang. Mungkin orang munafik itu tetangga kita. Mungkin dia berada di sekitar kita. Kalau nggak ada mereka, kayaknya sepi dunia ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan mungkin saja ya manusia terpaksa hidup bersama binatang-binatang buas. Hudzaifah radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mendapatkan amanah dari Nabi SAW tentang nama orang-orang munafik. Jadi di antara semua sahabat tuh, Hudzaifah ini termasuk yang mendapatkan amanah kasih rahasia Nabi SAW. Makanya dikenal sahibu sirrin Nabi SAW. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW tentang nama orang-orang munafikin. Jadi ada sifat orang munafik di kota Madinah. Afan dalam Al-Quran Karim. Dan ada nama orang-orang munafikin yang Allah mewahyukan kepada Nabi SAW agar berhati-hati Nabi menghadapi orang-orang tersebut. Mungkin tadi orang itu tanpa gejala. Kayaknya orang baik banget gitu. Maka dikasih tahu fulan munafik, fulan munafik. Hudzaifah tahu. Hudzaifah bin Yaman pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma ahlikil munafiqin. Ya Allah binasakan orang-orang munafiqin. Apa kata Hudzaifah? Ya ibna akhi, law halakal munafiqun lastawhashtum fi turuqatikum min qillati salim. Kalau binasa orang-orang munafik, maka kalian akan merasa kesepian di jalanan. Karena sedikitnya orang yang berjalan. Subhanallah. Ini menandakan mereka banyak. Dan bisa jadi kita pun termasuk dari mereka. Na'udzubillahi minal nifaq. Hibbati fillah. Berkaitan dengan orang-orang munafikin, tadi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan mereka. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat tentang sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam. Nih, contoh nih ayat yang berbincang tentang munafikin. Ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Coba kita baca ayat 4 darinya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aitahum ta'jibuka ajsamuhum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma'u qawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin
عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Udah, barakallahu fik. Artinya? Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Subhanallah. Gimana tuh mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Mereka tuh berjumpa sama Nabi SAW. Mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW terbukti. Tapi gimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Di sini disebutkan di antara sifat mereka. Ya, mereka itu orang-orang yang peduli sama penampilan. Sama zahir mereka. Tulisannya bagus. Kalau sekarang ya orang itu nulis status, nulis nasihat. Ngomong mereka itu mempesona. Tapi mereka itu seperti kayu yang tersandar. Mungkin kita melihat kayu yang bagus, dia tersandar. Kita melihat, ya Allah bagus banget, kokoh banget, bagus kayu ini. Padahal kayu itu kalau didorong jatuh. Kayu itu bukan seperti pohon yang punya akar. Orang mukmin itu seperti pohon kurma. Mengakar. Orang munafik seperti kayu yang tersandar. Numpang dia itu jemaah. Numpang hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, tatkala ada ayat-ayat yang berbicara tentang adab Allah, ya, mereka itu takut, kayaknya mereka yang dimaksud. Maka Allah katakan humul adu, mereka musuh yang sebenarnya. Hati-hati sama mereka. Haibati fillah. Di surat Al-Baqarah ayat 17-18 Allah menceritakan seperti apa sih orang munafik ini. Mereka itu ada di tengah-tengah umat Islam, ya. Kumpul, kalau di kuburan, mereka di pekuburan umat Islam juga. Masjidnya ya sama. Mereka ikut Idul Fitri, mereka ikut Idul Adha, mereka ikut Jumatan. Mungkin mereka juga menjadi menantu sebagian kita. Seperti apa permisalan mereka? Kalau baru saja di surat Al-Munafiqun mereka seperti kayu yang tersandar. Nggak ada akarnya mereka. Mereka numpang. Di surat Al-Baqarah ayat 17-18 Allah memberikan permisalan yang semoga kita jadi lebih paham. Jangan-jangan kita seperti mereka. Tafadhal dibaca. Ayat 17-18. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un.
Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Barakallahu fikum. Seperti apa sih mereka itu? Allah sebutkan mereka itu seperti orang yang minta penerangan. Dia mau ngidupin api, dia nggak punya api. Orang ini tidak punya peralatan untuk menghidupkan api. Sedangkan mereka dalam kegelapan. Dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah tempat. Mereka ngelihat ada orang-orang yang punya korek, punya apa. Dia minta. Minta mas. Dia dikasih. Akhirnya dia hidupkan api buat dia. Ingat, bukan punya dia sebenarnya. Dia minta sama orang. Nyaman, hangat ya. Cahaya mereka. Mati. Itu apa? Bagaimana kondisi mereka? Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Kegelapan malam. Kegelapan hujan. Kegelapan awan. Dan kegelapan setelah terang. Orang tuh kalau memang gelap terus lama-kelamaan dia bisa kelihatan. Tapi kalau habis terang tahu-tahu mati, dia semakin tidak dapat melihat apa-apa. Itulah cahaya itu, cahaya keimanan. Dia hidup numpang, ambil cahayanya umat Islam. Akhirnya bisa berbaur sama umat Islam. Dapat manfaat dari mereka. Ketika bagi-bagi zakat dikasih. Bagi-bagi buka bersama dikasih mereka. Mereka mendapatkan manfaat karena hidup bersama umat Islam. Tapi tatkala mereka mati, selesai. Dia akan berada dalam kegelapan. Mereka nggak akan dapat melihat. Makanya nanti ketika di padang mahsyar, orang-orang munafik itu masih kumpul sama umat Islam. Terus dalam proses mereka dihisap itu, mereka merasa kita umat Islam nih. Gitu. Mereka terus sampai kemudian setelah mizan, setelah penimbangan, di situ ada pembagian cahaya. Dibagilah cahaya itu. Setelah dibagi cahaya, orang munafik mulai dipisahkan. Dikasih pagar atau tembok. Maka mereka teriak-teriak. Meminta kepada umat Islam. Alam nakum ma'akum. Kita kan dulu bersama kalian dalam kehidupan dunia. Gitu loh. Qalan duruna naqtabis min nurikum. Tunggu kita mau minta cahaya kalian. Gitu loh. Jangan ditinggalin kita dalam kegelapan ini. Qala rji'u wara'akum. Faltamisu nura. Kalian mau cari cahaya. Sana balik ke belakang cari cahaya. Mereka balik dikasih pagar. Sepertilah orang munafik. Jadi sekarang ketika hidup dia mendapatkan nikmat. Kalau ya bicara mayoritas umat Islam, kalau kita bicara di Indonesia, dia dapat tuh manfaat. Manfaat bisa jadi yang tadi kita bicarakan, dukungan dari umat Islam, sokongan dari umat Islam. Dapat. Kenapa? Karena memang secara penampilan Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka ini Masya Allah gitu. Menakjubkan. Kayak orang paling Islam. Kalau ngomong juga, jangan ditanya. Seperti belain Islam ya. Bahkan mungkin menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Hati-hati. Allah mencontohkan mereka seperti orang tuh yang numpang minta cahaya. Mereka sini nggak punya cahaya. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi orang munafik ini di surat Al-Baqarah ayat 16. Apa sih yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka itu kok nggak mau beriman? Kok tidak mau menerima agama Islam ini?
Kok dijadikan Islam ini sekedar tameng buat mereka atau topeng buat mereka untuk mendapatkan manfaat? Nah, silakan dibaca Al-Baqarah ayat 16. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Masya Allah. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Yang dibeli kesesatan, alat bayarnya petunjuk. Allah kasih petunjuk sama mereka. Mereka dengar ayat-ayat dibacakan. Mereka itu mendengarkan ceramah Nabi Muhammad SAW, bukan ceramahnya Syafiq Riza bahasa lama. Yang mereka dengarkan itu ceramahnya manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka. Mereka mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul SAW. Dan hidup bersama umat Islam. Tapi mereka jual petunjuk itu. Mereka beli kesesatan. Maka Allah katakan itu adalah perniagaan yang paling merugikan. Gak untung. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara sifat munafik ini, atau penyakit, atau virus munafik ini termasuk dosa yang paling menakutkan. Bahkan lebih berbahaya dari orang kafir asli. Oleh karena itu, hukum mereka beda sama orang kafir asli. Orang kafir asli jelas musuh, kelihatan. Omongan mereka jelas. Ada batasan yang memisahkan kita sama mereka. Tapi orang munafik, dia di dalam pagar kita. Dia bersama kita. Maka disebut musuh dalam selimut. Makan bareng. Mungkin berangkat haji bareng. Satu rombongan, satu pesawat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kepada mereka yang berbeda dengan orang-orang kafir. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 145 tentang vonis yang sudah Allah berikan untuk orang-orang munafikin. Nah, silakan dibaca di surat An-Nisa ayat 145. Nah. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allahu Akbar. Itu vonis yang Allah berikan. Bukan di penjara seumur hidup. Bukan dibunuh. Tapi vonis buat mereka. Itu mereka ada di keraknya api neraka. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah.
dan yang paling dasar buat orang-orang munafik. Ahibati fillah, hidup orang munafik ini nggak menentu. Sebenarnya mereka hidup dalam kebingungan. Mereka itu ya mungkin pemikiran mereka itu pemikiran orang-orang pragmatisme. Maslahat, manfaat doang. Kalau manfaat bersama A, ya bersama A. Nanti manfaatnya bersama B. Kadang-kadang kita ngeliat politik tuh mirip tuh kayak gitu. Pindah sini, cari maslahat, cari manfaat buat dia. Dia bukan sedang memperjuangkan sebuah keyakinan. Tapi dia sedang mencari manfaat buat diri dia. Buat kelompok dia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka, kondisi mereka ini, tadi ke timur iya, nanti ke barat iya, jadi dia mau kemana aja oke. Di sana senang, di sini senang. Yang penting happy buat dia di dunia. Tapi sejatinya mereka pun gak happy di dunia. Karena kebingungan yang menimpa hati mereka. Orang munafik tuh bangun masjid. Bangun masjid. Di kota Madinah itu ada masjid hasil karya orang-orang munafikin. Tapi dibakar sama Nabi SAW. Artinya sekali lagi kita sampaikan tadi secara penampilan, secara lisan, secara tulisan. Mereka adalah orang yang benar-benar mau belain Islam kayaknya gitu. Peduli sama Islam ini. Tapi mereka musuh yang sebenarnya. Maka Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 143 tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik ini yang tidak menentu dia. Nah, silahkan dibaca An-Nisa ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wala ilaha illa wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk pada golongan ini atau orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk bagi. Barakallahu fikum. Mereka bingung, mereka bukan di kelompok orang-orang kafir, mereka juga nggak di golongan orang-orang beriman. Dan Nabi SAW memberikan contoh dalam hadis riwayat Muslim, "Mathal munafik kamathal syatil a'ira bainal ghanamain." Permisalan orang munafik itu seperti seekor kambing di antara dua kelompok domba yang banyak, kambing-kambing yang banyak. Dia di tengah tuh. Nanti dia mengembik ke sini, nanti dia ngembik ke sini. Nggak jelas pokoknya dia. Tadi dia memiliki falsafat pragmatisme buat dia, yang penting manfaat buat dia di dunia ini. Orang munafik asli jelas kumpul sama orang munafik. Orang munafik, orang kafir asli kumpulnya sama orang munafik, sama orang kafir. Orang beriman kumpulnya sama orang beriman. Sedangkan munafik nih, sekali-kali kumpul sama orang beriman, sekali-kali kumpul sama orang-orang kafir. Subhanallah jemaah. Dan yang paling Nabi takutkan itu orang munafik yang pintar. Jadi munafikun ini juga bertingkat-tingkat. Levelnya nggak sama. Ada munafik mungkin yang doktor, ya. Mungkin yang profesor. Ada munafik yang mungkin lulusan SD, lulusan SMP. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dia mendengar Rasul SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati. Yang paling aku takutkan dari umatku ini, kullu munafiqin alimil lisan. Semua yang aku takutkan adalah semua orang munafik yang pinter ngomong. Pinter ngomong. Al-Munawi, ini hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Al-Munawi ketika menjelaskan tentang makna alimil lisan, pintar ngomong. Kathir ilmil lisan. Wah, gaya ngomongnya jangan ditanya. Dia punya retorika yang bagus. Tapi secara hati dan amalan, ngomong kosong. Dia jadikan ilmu dia itu sebagai profesi untuk cari makan. Penampilannya bahkan berwibawa. Tampak mulia dan terhormat. Dia mengajak orang kepada Allah. Ngomongnya ngajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dia lari dari Allah. Kalau melihat aibnya orang lain, wah kata dia mencela. Aib dia sendiri, dia nggak peduli. Menampakkan bagi manusia seakan-akan dia ahli ibadah, sholat, baca Quran, berangkat umroh, berangkat haji, berbagi kepada umat Islam, buka bersama, menampakkan diri dia itu, bahwa dia ahli ibadah. Tapi di saat lepas dari pandangan manusia, maka dia menampakkan kebencian dia kepada agama ini. Kata beliau, ya dia adalah serigala dari serigala-serigala yang ada cuma berpakaian rapi. Inilah yang paling ditakutkan sama Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena biasanya banyak yang mengikuti. Baiklah, ngomong-ngomong dari tadi tentang munafikin. Apa sih arti munafik? Munafik itu secara bahasa mungkin menyembunyikan sesuatu. Atau dari kata nafak. Nafak itu terowongan. Ada binatang namanya jarbu seperti hamster. Kaki kecilnya, kaki depannya kecil, kaki belakangnya panjang. Dia itu kalau bikin lubang banyak jemaah. Sehingga tatkala ada yang mengejar dia untuk memangsanya, dia masuk ke lubang dan kemudian binatang itu ikut masuk padahal dia sudah lari ke tempat lain. Jadi lubang dia itu banyak. Sepertilah orang munafik. Dia menampakkan diri masuk di lubang ini sehingga mereka berpikir akan nungguin nih keluar dari lubang ini padahal dia sudah di tempat lain. Munafik itu menyembunyikan sesuatu. Menampakkan apa yang tidak disembunyikan. Ini arti nifak, arti kemunafikan. Secara bahasa. Adapun secara istilah, ya munafik ini terbagi jadi dua. Virus ini terbelah jadi dua. Satu namanya nifak akbar. Kemunafikan besar. Yang satu namanya nifak asghar. Kemunafikan besar ini adalah seorang yang menampakkan keimanan kepada Allah. Dia beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhir. Tapi kondisi batin dia sebenarnya dia kafir. Terhadap semua atau sebagian. Itu munafik besar. Atau disebut an-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan dalam kepercayaan. Jadi seakan-akan dia menampakkan keislamannya padahal dalam hati kecil dia mengingkari apa yang dia imani.
Adapun kemunafikan asghar, yaitu tadi menampakkan yang baik padahal sebenarnya dia buruk. Ini disebut an-nifaq al-amali, perbuatan. Yang kita tahu sifatnya mereka itu kalau bicara bohong ya. Kemudian kalau janji, ingkar janji. Kan tidak sesuai dengan apa yang ditampakkan oleh dia. Ahibati fillah. Nifak kecil, kemunafikan kecil. Kita kalau suka bohong ya. Kita mungkin janji, kita ingkar janji. Itu akan mengantarkan kepada kemunafikan yang besar. Dan ini berbahaya. Ahibati fillah. Apa sifat orang-orang munafikin? Kalau bicara sifat orang-orang munafikin banyak. Ya, ini mungkin bisa menjadi bahan buat mengevaluasi diri kita. Kita termasuk dari mereka apa enggak? Yang pertama, nah itu, mereka kufur sebenarnya. Kafir orang munafik ini. Di surat Al-Baqarah ayat 13. Allah Azza wa Jal mengkisahkan bagaimana nih orang-orang munafik. Sekali lagi, mereka itu orang yang paling menampakkan keislaman. Sok paling Islam udah. Mau namanya Islamnya apa kek. Coba dibaca. Di Al-Baqarah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha innahum humut sufaha la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ahibati fillah. Siapa yang dimaksud orang kurang akal? Sufaha itu, ya, ini mungkin terjemahannya pakai bahasa yang ringan. Safih itu orang bodoh. Ini orang munafik. Ketika dikatakan kalian berimanlah seperti berimannya manusia. Siapa manusia pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Apa kata mereka? Anu'minu kama amana sufaha? Oh, apakah kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang yang kurang akal, orang-orang bodoh? Jadi dianggap orang yang menjalankan Islam dengan benar itu kurang akal sama mereka. Mereka bikin model Islam semau mereka sendiri. Maka Allah membalas apa yang mereka ucapkan. Ala innahum humus sufaha. Mereka sebenarnya orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun. Cuma mereka nggak tahu kalau mereka kurang akal. Di sini memang berat. Kalau ngasih tahu orang bodoh dan dia tahu dia bodoh, itu enak. Kita kasih tahu, mas jangan kayak gini, ini nggak boleh. Oh jazakumullah khair. Tapi ngasih tahu orang bodoh yang merasa pinter, selesai udah. Kita yang dibodoh-bodohin sama dia. Kayak ceritanya Al-Baqarah ayat 13 nih. Disuruh beriman seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya Umar, Uthman, Ali. Kata mereka, apakah kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh, tuh orang-orang kurang akal tuh. Na'udzubillah min syarri. Kemudian yang kedua sifat orang munafikin ini mereka itu benci sama umat Islam. Benci. Mereka itu memusuhi umat Islam sebenarnya. Mereka iri sama umat Islam. Terus dari mana kita tahu Ustaz? Ya coba. Akan ada ujian yang Allah turunkan.
Ujian itu akan menampakkan sebenarnya siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Allah turunkan ujian. Sekarang kita nih, kalau dalam kondisi senang, biasanya semuanya tampak beriman. Tapi kalau lagi susah, akan kelihatan. Kalau lagi ada musibah yang menimpa umat Islam, bagaimana kira-kira perasaannya? Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 50 menceritakan tentang mereka. Nah, tafadhal. Ayat berapa Ustaz? 50. 6. At-Taubah ayat 50. 50. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibaka hasanatun tu'hum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatwallaw wa hum farihun. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang. Dan mereka perasaan. Ahibati fillah. Itu orang munafik. Kalau ada kenikmatan, ada kemenangan yang dihasilkan diraih umat-umat Islam, mereka jadi sedih. Jadi kalau umat Islam menang, umat Islam jaya, umat Islam mendapatkan sebuah keberuntungan, mendapatkan rizki, susah mereka. Hati-hati engkau. Kalau engkau melihat saudaramu dapat nikmat lalu engkau susah, takut ada sifat-sifat munafik di diri kita. Tapi kalau kena musibah, gembira mereka. Itu orang munafikin. Jadi gembira kalau melihat umat Islam terkena musibah. Dan sedih kalau melihat umat Islam bergembira. Lalu mereka mengatakan, kami kan udah hati-hati memang, gak ikut perang. Makanya ketika perang Uhud tuh, Nabi SAW berangkat dengan 1000 pasukan. Di tengah jalan, 300 orang memisahkan diri. 300 orang. Sebagian di antara mereka orang-orang munafikin, sebagian di antara mereka orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Belum jadi munafik secara keseluruhan, tapi sudah ada penyakit. Ini mungkin kemunafikan secara amalan sudah ada, tapi belum berubah menjadi munafik total. Kenapa? Kalau urusan bagi harta rampasan perang, mereka setor muka. Hadir kami umat Islam. Kami bersama kalian. Ketika urusan umat Islam mendapatkan musibah, kan udah dikasih tahu. Ini sifat orang munafikin. Kemudian sifat mereka yang lainnya Allah sebutkan di surat At-Taubah juga. Ayat 65-66. Bahwasanya mereka ini suka memperolok-olokkan agama. Menjadikan agama bahan candaan. Bahan untuk humor. Dan ini terjadi dulu di masa Nabi SAW. Dan sekarang di masa kini tetap ada yang suka menjadikan agama bahan candaan. Coba dibaca. At-Taubah ayat 65-66. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab.
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعذروا لا قد تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نؤذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu bertolak oleh? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat, niscaya kami akan golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Subhanallah. Surat Taubat ini juga dinamain surat Al-Fadhihah. Surat yang menyingkap, membongkar sifat-sifat orang munafik. Dibongkar. Allah tidak menyebutkan nama mereka dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Karena kalau bicara nama, dia akan mati. Dia akan berada di dalam kubur. Tapi akan muncul generasi yang mungkin membawa sifat-sifat itu. Itu yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan oleh kita. Allah sebutkan. Bagaimana kondisi mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka menjadikan Nabi bahan olok-olok, sahabat-sahabat Nabi diperolok-olok. Kata mereka, enggak, kita cuma bermain-main kok, kita enggak serius. Kita ini sekedar namanya capek untuk menghibur. Mereka menjadikan Allah dan Rasul bahan olok-olok. Allah marah sebenarnya. Maka hati-hati. Tatkala kita bicara, tatkala kita hendak bergurau, hendak guyon, tolong agungkan agama ini. Orang yang menjadikan Allah, Rasulnya, agamanya sebagai bahan olok-olok, karena dia memang tidak mengagungkan Islam itu sendiri. Pura-pura Islam. Makanya Allah katakan, la ta'tadhiru. Kalian gak usah minta maaf. Kalian udah kafir setelah kalian beriman. Artinya dia awalnya beriman gitu. Gara-gara ucapan ini, di sini para ulama menyebutkan salah satu yang membatalkan keislaman orang itu adalah menjadikan agama atau memperolok-olok agama. Nggak usah minta maaf kan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Tapi tetap kalau ada yang tobat, Allah katakan inna'fu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifah. Ya kalau ada sebagian yang tobat, Allah terima tobat. Dengan taubatan nasuha. Ahibati fillah. Kemudian di antara sifat orang-orang munafikin ini, dia suka bohong. Suka dusta. Ngomongnya manis, janji-janji palsu. Kenapa? Ya tadi, mereka itu pragmatisme. Mereka yang penting dapat manfaat lah. Kalaupun harus bohong, menghalalkan segala cara mereka. Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 65. Tentang sifat mereka. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa,
niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah, barakallahu fikum. Afwan, barusan salah ayat yang dibaca. Surat At-Taubah ayat 65, ayat 56, 57. Nah, ayat yang baru saja kita baca itu tentang ahlul kitab. Tentang orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Kalau mereka beriman, selesai urusan. Ini kita berbicara tentang orang-orang munafikin. Nah, silakan dibaca ayat 56, 57 di surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibka amwaluhum wala Enggak. Surat At-Taubah ayat 56. Nah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa Afwan. At-Taubah. At-Taubah. Ayat 56. Ayat 56. Wa yahlifuna billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. La yajiduna malja'an au magharatin au mundakhalal wallau ilaihi wa hum yajma'un. Barakallahu fiik. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Barakallahu fikum. Itu kondisi orang-orang munafikin. Sumpah, kami dari kalian. Kami ingin membantu kalian. Ya. Yahlifun billah. Dia bawa nama Allah. Bahwa mereka termasuk dari kalian. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum minkum. Mereka bukan dari golongan kalian. Mereka karena takut aja. Kadang-kala karena maslahat, kadang-kala karena takut mereka. Akhirnya mereka terpaksa merubah pakaian mereka. Pura-pura masuk Islam, jadi mu'alaf ya. Untuk bisa diterima oleh umat Islam. Ya. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Dan itu terjadi di masa kita sekarang. Orang-orang yang kemudian masuk Islam, tapi sejatinya hanya untuk maslahat atau karena takut kepada umat Islam, maka terpaksa dia ganti pakaian dia. Buat mereka, apa sih bedanya pakai baju koko sama pakai baju yang lainnya? Yang penting maslahat. Dan perlu berhati-hati. Masih banyak lagi. Allah ceritakan tentang sifat mereka. Nanti mungkin bisa dilihat tadi di surat Taubah ya. Di ayat 67 bahwasanya mereka itu memerintahkan kepada kemungkaran. Bukan mencegah kemungkaran. Nyuruh orang berbuat mungkar. Hati-hati nih. Kemarin ada wacana yang sangat bagus sekali. Yang diusulkan kepada anggota DPR. Tentang masalah minuman keras.
bagaimana di Indonesia ini nggak boleh minuman keras. Engkau akan dapatkan sebagian umat Islam malah belain minuman keras itu supaya tetap ada. Dia muslim bukan? Kalau non muslim udah wajar. Mungkin memang dalam agama dia boleh. Tapi ini muslim, ngakunya muslim. Tapi belain. Kembali lagi. Itu salah satu tanda kemunafikan. Dia memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah perbuatan yang ma'ruf. Kemudian orang-orang munafikin ini juga rakus dan tamak. Rakus mereka. Di surat Taubah lagi ayat 58 nanti bisa dibuka. Bagaimana mereka itu? Kalau dikasih mereka senang. Kalau dapat fulus, wah. Tapi kalau nggak dikasih, marah-marah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa sifat orang munafikin yang mungkin ini mudah bagi kita. Ini karena perbuatan. Ada yang keyakinan yang mungkin sulit dideteksi. Tapi ada perbuatan yang kata Nabi SAW, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Berjamaah di masjid. Jadi kalau engkau termasuk yang berat sholat berjamaah. Berat ya, bukan gak sholat. Berat. Kalau gak sholat lain lagi. Berat sekali. Untuk sholat isya di masjid, untuk sholat subuh di masjid. Takut ini indikator bahwa di diri kita ada virus ini. Bahkan Allah menyebutkan orang munafik itu sholat gak? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan sholat, mereka sholat. Tapi males mereka sebenarnya. Yura'unan nas. Sholat hanya untuk pencitraan. Bahasa Arabnya riya. Hanya untuk kamera. Hanya untuk dilihat orang. Yura'unan nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ketika ada acara-acara, menampakkan dirinya, berangkat, hati-hati. Kalau engkau sholat subuh di masjid, sholat isya di masjid tanpa merasa berat, semoga engkau bukan orang munafik. Ahibati fillah. Yang terakhir nih, karena bahayanya orang munafikin. Masih banyak sifat-sifat lain, tapi sebagian tadi mudah-mudahan sudah bisa menggambarkan buat kita ya. Siapa sih mereka? Di surat At-Tahrim, ayat 9. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kita memerangi orang kafir dan orang munafik. Ingat, orang munafik itu nggak dibunuh. Orang kafir ada peperangan secara fisik bersama orang-orang kafir. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, penaklukan kota Mekah, perang Khaybar, perang banyak sekali perang-perang. Perang-perang melawan orang-orang kafir. Tapi untuk orang munafikin, mereka itu tinggal sama Nabi. Nggak bisa mereka itu dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman. Selama mereka menampakkan keislaman, maka mereka adalah orang-orang Islam. Baik, coba kita baca dulu firman Allah di surat Tahrim ayat 9. Nah, tafadhal. Syaitanirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fikum. Di sini lihat nih. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi dalam memerangi orang-orang munafik itu dengan lisan dan tulisan.
Tidak dengan fisik. Makanya kalau bicara menuntut ilmu dan berjihad, berperang jalan Allah itu dua amalan yang bersandingan sebenarnya. Untuk orang-orang kafir kita dengan fisik. Untuk orang-orang munafik dengan tulisan. Dan walut alaihi. Ya jangan berlemah lembut sama mereka. Mereka ini penipu-penipu ulung. Sekali lagi mereka pandai berbicara. Seakan-akan mereka orang yang paling Islam. Disuruh Islam seperti Islamnya para sahabat gak mau. Mereka mengatakan, oh mereka orang-orang bodoh, itu orang-orang kolot, apalah, beda nih kita ini Islamnya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari sifat munafik ini. Barakallahu fiik. Itu mungkin bisa Anda sampaikan. Silahkan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya, dan alhamdulillah pertanyaannya sudah banyak Ustadz. Masya Allah. Ini saya coba gabung-gabungkan beberapa pertanyaan aja. Pertanyaan pertama mungkin berkaitan dengan yang terakhir Ustadz sampaikan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana selalu berusaha menjalankan ibadah sebaik mungkin. Tapi kadang Ustadz suka ada rasa malas dan merasa susah maksa diri bahkan untuk sholat wajib, apalagi menunaikan ibadah sunnah. Tapi sampai sekarang Ana tetap sering paksakan. Apakah ini termasuk munafik Ustadz? Karena Ana tidak mengingkari ibadah ini dan sangat percaya dengan ajaran agama kita. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Ada sebagian orang yang sudah bertahun-tahun Islam, tapi dia belum merasakan indahnya, manisnya menjadi muslim. Kalau orang munafik, dari sejak awal memang dia nggak percaya sebenarnya. Ada yang beriman, kemudian keluar dari Islam, tapi tetap dengan pakaian Islamnya. Maka kalau dikatakan orang yang merasa berat melaksanakan ibadah, ya sampai sekarang masih harus dipaksa, ya jiwa kita harus dipaksa. Ini kadangkala karena lemahnya iman hamba. Jangan dibiarin. Takut lama-kelamaan satu persatu agak perintah-perintah Allah kita tinggalkan, ya. Lama-kelamaan kita akhirnya meninggalkan agama ini. Maka berusahalah untuk menguatkan keimanan kita. Karena kalau kita sudah merasakan indahnya Islam ini, nggak akan berat kita melaksanakan ibadah. Bahkan ibadah ini menjadi tempat pelarian kita. Tatkala kita punya masalah dalam urusan dunia, ya, kita punya problematika yang kita tidak dapat menghadapi, kemana larinya? Ke sholat. Bahkan Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian menghadapi masalah-masalah kalian itu dengan sabar dan sholat. Tapi kalau berat melaksanakan sholat, akhirnya jadi beban lagi buat dia. Maka kuatkan keimanan kita. Kalau bicara mungkinkah ada sifat munafik? Mungkin. Kalau Aisyah aja takut, radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah takut. 30 sahabat Nabi yang disebutkan oleh Ibn Abi Mulaika, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut ditimpa kemunafikan. Apalagi kayak kita. Maka hendaklah kita mengkaji keimanan sekarang. Kalau bicara tadi berat, ya. Mungkin dari kita ini Islamnya Islam-Islaman. Islam keturunan. Kita belum cinta banget sama Islam. Sehingga kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang gara-gara ketemu non-muslim, laki non-muslim, pindah agama. Karena memang buat dia gak bernilai agama ini. Bahkan ada lagi yang berpandangan semua agama sama. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di antara cara sekarang bagaimana agar kita merasakan manisnya beriman ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara kalau ini ada di diri kita
insya Allah kita akan merasakan manisnya iman ini. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari jiwa dia sendiri. Daripada kedua orang tuanya. Daripada negeri dan bangsanya. Allah dan Rasulnya lebih cintai. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nih, dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Sedangkan kebanyakan persahabatan kita ini hanya maslahat. Hanya karena kita dapat keuntungan aja kita berkawan. Jarang perkawanan kita yang dibangun di atas iman kepada Allah. Cinta sama dia karena keimanan. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr. Dia punya kebencian untuk balik kepada kekafiran. Seperti kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kepada penanya, kalau bicara apakah ada sifat munafik, mungkin. Sebagaimana para sahabat aja takut. Maka mudah-mudahan dengan 3 hal tadi kita bisa memperbaiki keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallahu. Pertanyaan berikut mungkin juga masih terkait dengan tadi jawaban Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan teman-teman yang beraliran liberal? Mereka merasa benar memiliki pemahaman tersendiri terhadap agama Islam. Mereka tidak merasa bersalah. Apakah mereka termasuk kaum munafik? Apakah kaum munafik melakukan tindakan kemunafikan itu secara sadar atau mereka hanya kaum muslim yang tersesat? Nah, ini juga ada yang mungkin bisa masuk Ustaz. Bolehkah kita menggolongkan mereka termasuk munafik jika terlihat ciri-cirinya? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan orang-orang liberal. Ya, mungkin kita melihat ada di diri mereka sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat itu nampak. Apalagi ada pandangan dari entah ini apakah pandangan semua orang-orang liberal atau sebagian dari di antara mereka yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Juga nggak ada pembelaan kepada Islam. Yang ada malah membela non-muslim. Itu tanda orang munafikin tadi. Mereka itu pura-pura Islam. Dan kalau dikatakan apakah mereka melakukan kemunafikan itu dengan sadar atau tidak, ya sebagian ada yang sadar, sebagian ada yang di hatinya penyakit, belum munafik total seperti tadi Ana ceritakan ketika perang Uhud. Itu 300 orang balik. Apakah semuanya munafik? Enggak semuanya. Sebagian mereka itu di hatinya ada penyakit. Tadi keimanannya kurang ya. Dia mungkin ya dia sebenarnya beriman. Cuma karena kumpulannya orang-orang gak benar sehingga terbawalah arus itu. Jadi kita perlu berhati-hati. Kemudian untuk memberikan vonis. Gak boleh bermudah-mudahan memberikan vonis kepada mereka. Kalau kita melihat mereka ya ada sifat-sifat kemunafikan ya kita sebutkan. Mereka ini memiliki sifat-sifat munafikin. Karena kalau bicara secara global, mungkin hukum global. Kalau bicara liberal, yang tadi mengatakan semua agama sama, ya ini bukan munafik lagi ya. Ketika mereka ya nggak beragama sebenarnya ketika mengatakan semua agama sama buat dia. Terus ada apa Nabi SAW memerangin orang-orang Nasara? Kenapa memerangin orang-orang musyrikin di Mekah? Kenapa memerangin orang-orang Yahudi? Kalau ternyata semua agama sama. Dan apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kalau ternyata semua agama sama? Jadi seperti itu. Jadi berkaitan dengan orang-orang tadi yang punya pandangan liberal. Yang pertama, nggak semuanya kita bisa sebutkan mereka munafik. Ada yang mungkin karena membaca artikel orang-orang liberal kok kayaknya masuk akal ya pendapat mereka. Di sini kita perlu berdakwah. Jadi kalau bicara vonis itu nggak penting kita memberikan vonis. Tapi bagaimana kita mendakwain dan membongkar kesesatan pemikiran liberal ini.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya juga masih terkait mungkin dengan kita beribadah, karena kita takut banget Ustaz, ibadah kita yang kita lakukan ternyata juga terkait termasuk munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Lupita dari Batam izin bertanya, apakah riya itu termasuk munafik? Dan bagaimana terhindar dari sifat ibadah yang terselubung riya disertai munafik? Ana takut terkena hal tersebut. Satu hal lagi juga Ustadz, mungkin juga terkait juga, ini ada akhwat yang sering atau suka bermedsos dengan menyebarkan kebaikan. Namun terkadang yang saya posting belum tentu saya sendiri bisa melakukannya. Apakah saya juga terkait dengan riya ataupun bahkan sampai ke munafik, Ustaz? Subhanallah. Nah, jemaah rahmatullah ya. Ini kembali kepada bagaimana para sahabat Nabi takut. Takut. Jadi orang itu semakin beriman, semakin takut. Sampai kata Hasan al-Basri berkaitan dengan kemunafikan ini. La yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Tidaklah merasa takut kepada kemunafikan kecuali orang beriman. Tapi kalau orang itu merasa aman dari kemunafikan, dia munafik. Dia munafik. Jadi tadi pertanyaan itu pertanyaan yang bagus ya, yang menunjukkan ya kita perlu takut gitu. Kalau ditanyakan apakah termasuk sifat orang munafikin riya? Nah. Tadi yang kita bacakan firman Allah, yura'unan nas. Mereka tuh riya. Sodakohnya riya, sholatnya riya. Wala yadhkurun Allah illa qalila. Sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Menunda-nunda waktu sholat. Kata Nabi SAW di antara sifat orang munafik nih. Menunda waktu sholat. Sampai ketika matahari mau terbenam baru sholat. Tilka salatul munafik. Kata Nabi itu salatnya orang munafik. Jadi dia menunda-nunda waktu salat. Kalaupun salat tepat waktu riya. Ingin dilihat orang. Ingin dipuji oleh orang. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Ada sebuah doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Karena ini penyakit hati. Kemudian berlanjut kepada pertanyaan yang mengatakan orang suka berposting ya, kebaikan. Maka ingat innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Apa niatmu memposting? Apakah untuk follower? Memposting itu supaya banyak yang ngikutin. Atau supaya dianggap orang baik. Atau engkau memang berniat untuk menyebarkan kebaikan. Niat. Harapan anak punya kawan-kawan SMA Ustaz. Anak punya kawan-kawan yang mungkin belum hijrah. Harapan anak dengan anak memposting itu. Mungkin ada 1-2 yang nyangkut. Memang sebagiannya anak masih belum bisa ngamalin. Tapi anak pikir teman-teman anak mungkin bisa mengamalkan hal itu. Dan anak pun akan berusaha untuk mengamalkannya. Jadi dia bukan pura-pura sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk mengamalkan. Tapi ini kebaikan. Dia nggak ingin orang lain tidak tahu gitu. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau tujuan dia, ini bicara niat dia itu hanya untuk menampakkan eksistensi dia dalam dunia dakwah ini. Sedangkan dia nggak seperti itu. Maka ini termasuk orang-orang munafik. Kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Karena Rasul SAW menyebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Kadang-kala kita dengar satu hadis, satu tausiah yang kita lihat, ya Allah bagus banget nih ya. Ada sebuah amalan yang sangat indah sekali. Umpamanya bicara tentang keutamaan sholat witir. Dia ya Allah, ini mungkin kawan-kawanku bisa mengamalkan ini. Terus kita sebarkan. Niat kita bukan untuk mendapatkan pujian dari mereka. Tapi harapan kita, kawan-kawan kita juga tahu gitu loh. Maka insya Allah gak ada masalah.
Dia tidak termasuk dalam firman Allah, "Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian mau nyuruh orang berbuat kebaikan lalu kalian lupa sama diri kalian sendiri? Itu yang berbahaya. Ini nggak lupa, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, tapi dia juga ingin informasi yang bermanfaat ini juga didengar oleh orang lain. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya juga masih terkait Ustaz. Bagaimana apakah mereka menyadari bahwa mereka termasuk golongan munafik dan apa yang mereka cari sebenarnya? Dan mohon bagaimana cara untuk kita terhindar menjadi seseorang yang munafik? Barakallahu fikum. Kalau bicara apakah orang munafik sadar? Sadar nggak sadar? Orang kafir sadar nggak kalau dia salah? Makanya Allah katakan qatalahumullah anna yufakun. Gimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran tuh gimana gitu. Bisa jadi hal itu yang menyebabkan orang-orang jadi munafik karena dia mencari maslahat. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemimpin kelompok munafikin di kota Madinah. Dia ini sebenarnya musyrik. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, dia itu musyrik. Orang-orang Madinah sebelum datangnya Nabi ke kota Madinah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hendak menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai raja, mau dikasih mahkota. Sehingga mereka kalau punya masalah, keputusan berakhir di Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah datangnya Nabi SAW, hilang semua angan-angan dia. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Namun tampak dari ucapan dia, dari omongan dia. Ya. Maka baca tuh di surat Al-Munafiqun bagaimana omongan-omongan orang-orang munafik ini. Memperolok-olok agama, ya, menghina Nabi SAW. Tapi dia itu muslim, gak bisa dia dibunuh. Ketika Nabi SAW mendengar omongan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyakitkan hati. Dia mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Yang mulia di kota Madinah akan mengeluarkan yang hina. Maksudnya yang mulia dia, yang hina Nabi SAW. Itu Umar bin Khattab minta izin untuk memenggal kepalanya. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Nanti orang-orang di luar, kalau melihat kejadian ini, dengar kejadian ini, mereka nggak mau masuk Islam. Kenapa? Muhammad SAW bunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini muslim. Secara penampilan. Makanya dikatakan tadi, dia sadar nggak? Dia sadar. Ada yang sadar. Dia benci dengan agama. Tapi ya ada yang ikut-ikutan disesatkan oleh syaitan. Maka orang-orang seperti itu berbahaya sekali gitu. Dan intinya memang setan tuh nggak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Salah satunya dengan kemunafikan ini dikatakan, udahlah engkau mau dikatakan ikut umat Islam nggak apa-apa, kan dapat manfaat dari mereka. Tapi kan agama mereka nggak benar sebenarnya. Jadi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Barakallahu fikum. Tadi ada pertanyaan lanjutannya, Ana lupa. Bagaimana cara untuk terhindar? Iya. Subhanallah jemaah. Baik, yang pertama kalau bicara bagaimana kita terhindar dari kemunafikan ini, kita harus mempelajari agama kita dengan benar. Kita ini udah beriman sama Allah nggak? Kita kenal nggak sama Allah SWT? Kita kenal nggak sama agama ini? Kita kenal nggak sama Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan kita ikut-ikutan Islam. Orang yang ikut-ikutan Islamnya, ya dia ikut hembusan angin. Gitu. Sehingga nanti di dalam kubur, ketika ditanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, kalau orang ini orang yang mukmin benar-benar, dia mengatakan Rabbi Allah, agamaku Islam, dan orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dari mana engkau tahu? Kata dia, aku baca, aku belajar gitu.
Adapun orang munafik ketika man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, apa kata dia? Sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan Islam, Allah, Muhammad, aku juga ikut. Itu kondisinya orang yang ikut-ikutan dalam beragama. Kalau nggak punya keyakinan, maka hendaklah kita berusaha untuk mempelajari agama kita supaya kita yakin gitu. Karena memang agama ini agama yang benar. Kemudian yang kedua berdoa. Minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas agama ini. Doa yang di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi juga doa yang ada hadis yang menyebutkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa lisani minal kadhib, dan lisanku dari dusta. Wa aini minal khiyanah, dan pandanganku dari pengkhianatan. Kemudian kita juga perlu melihat dengan siapa kita bergaul. Tadi ada pandangan-pandangan liberal ya, yang mengatakan semua agama sama, yang macam-macam lah. Kita perlu berhati-hati agar terhindar. Berimanlah seperti berimannya para sahabat. Jadi kita perlu sekarang bagaimana mengkaji Islam seperti Islamnya para sahabat. Insya Allah itu akan lebih menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan ini. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan langsung. Silakan Mbak Siris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhali. Ahlan bik Ustadz. Ustadz mau bertanya bagaimana sikap kita terhadap teman yang dia menganggap kalau yang berjilbab panjang gitu sepertinya norak gitu, terus udah gitu tidak menunjukkan sikap di belakang kita sepertinya berbeda gitu. Jadi dia Islam tapi sepertinya tidak suka gitu dengan penampilan kita yang menunjukkan mungkin kita berpakaian syar'i gitu Ustadz. Lalu apakah akhlak kita harus tetap baik pada mereka karena mereka sepertinya di belakang jadi berbicara jelek mengenai syar'i yang kita jalankan gitu. Plus juga jika tidak sengaja gitu kita tiba-tiba memakai mungkin sebuah tas atau apa yang brandnya bagus agak mahal, baru mereka menunjukkan akrab dengan kita. Tapi kalau enggak, ya isinya melihat dari penampilan saja gitu. Ustaz, bagaimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Haibati fillah. Alhamdulillah perkembangan Islam di negeri kita ini sangat menyenangkan. Coba kita lihat orang tua kita dulu, kakek nenek kita mungkin nggak pakai jilbab. Mungkin sebagian istri-istri ustadz juga nggak berjilbab. Lambat laun ya, dengan belajar ilmu ya. Mungkin dulu kita dibodoh-bodohin sama Belanda. Lalu kita merdeka pun nggak langsung enak. Sehingga proses itu berjalan. Kalau bicara jilbab, kita tahu di negeri kita itu, jilbab itu pernah diharamkan buat anak-anak sekolah. Diharam, bahasanya mungkin terlalu kasar ya. Anak-anak sekolah SMA dulu itu tahun 89, 90, yang pakai jilbab itu dikeluarkan. Sampai pada waktu itu kira-kira ada 300 siswi atau mahasiswi juga yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara mereka pakai jilbab. Padahal jilbab mereka belum syar'i banget gitu, tapi udah menutup. Itu dikeluarkan. Bayangin pada waktu itu, presidennya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Kepala sekolahnya muslim. Guru-gurunya muslim. Tapi muridnya pakai jilbab dikeluarkan. Dengan alasan aturan.
Nah, berarti aturan yang dibuat ini kan bertentangan dengan kebebasan beragama yang itu dimiliki oleh setiap individu yang hidup di muka bumi ini. Tapi itu terjadi. Tapi lambat laun alhamdulillah aturan itu hilang. Sehingga banyak yang pakai jilbab. Kemudian setelah itu anak kalau ngelihat mungkin di keluarga anak yang dulu jilbabnya cuma penutup kepala ya. Antingnya masih kelihatan kadangkala, lehernya masih kelihatan. Terus lambat laun akhirnya mereka jadi tertutup. Jadi kondisinya ini yang dihadapin oleh anti karena ada orang-orang yang ilmu ini belum nyampe sama dia. Jadi seharusnya anti bersabar. Dalam pandangan dia mungkin perempuan yang tadi pakai jilbab besar menutup diri. Ini kayaknya berlebih-lebihan dalam beragama. Itu menurut dia. Wajar. Pandangan itu wajar. Karena dia nggak belajar. Sampai terus terang, Ana ini pernah berjumpa dengan seorang, ya mungkin yang dia itu biarawati yang masuk Islam. Ya. Kemudian dia marah-marah tentang urusan cadar. Ketika dia ke Madinah dan sempat dampingin dia merasa pakaian orang Madinah ini nggak syar'i gitu. Nabi nggak, istri Nabi nggak kayak gitu. Ini pakaian apa nih? Subhanallah. Ana jelaskan. Istri Nabi itu semua pakai cadar. Baru dia. Masa Ustaz? Iya. Jadi berarti memang ada orang-orang yang nggak paham. Maka tugas kita ya berdakwah kepada dia dengan cara yang baik. Tetap kita berusaha untuk membuka wawasan dia tentang Islam ini. Mungkin yang dia baca karena memang ada ustadz yang mengatakan jilbab nggak wajib. Jangan bicara jilbab syar'i ya. Berpendapat jilbab nggak wajib gitu. Dan mungkin orang itu termasuk orang yang berpengaruh dan dijadikan kiblat oleh sebagian manusia. Dan inilah bahayanya tergelincirnya orang yang alim yang akan menyebabkan banyak orang tergelincir. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas anti menghadapi kawan-kawan yang seperti itu, ya udah kita baikin sama dia. Kita berbagi sama dia. Omongan dia di belakang nggak usah dipikirin. Sekarang bagaimana dia melihat bahwasanya orang yang berjilbab syar'i ini orang yang akhlaknya mulia. Jangan sampai kita cuma penampilannya doang yang syar'i. Karena tuh orang munafikin secara penampilan, Masya Allah gitu. Kelihatannya paling syar'i gitu. Tapi ternyata dalam pengamalan, dalam hati mereka enggak. Maka anti perlu selain jilbab syar'i yang antum pakai. Nanti bagaimana berbuat baik sama mereka. Berbagi sama mereka. Kalau ternyata mereka ini memang menghargai orang tuh dari penampilan. Dari apa yang dia pakai. Sepatunya dia lihat. Tasnya dia lihat. Kemudian jamnya dia lihat. Ya nggak apa-apa anti pakai baju. Kalau anti memang punya ya. Anti punya tas yang branded. Anti bawa. Anti tunjukkan bahwasanya Islam ini nggak apa-apa. Kita pakai yang kayak gini. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Cuma disinilah anti bisa mengingatkan mereka. Kalau anti pas bawa tas yang mahal seperti itu. Anti katakan ya Allah tas ini apa sih? Mati ditinggal. Nggak ada yang dibawa. Hanya amalan yang dibawa. Itu menjadi sarana untuk mendakwain mereka. Dengan harapan mereka jadi sadar. Artinya kita bawa tas itu bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi tas itu engkau bawa sebagai sarana untuk mendakwain mereka. Insya Allah gak ada masalah. Terus sebagai bentuk keseriusan kita mendakwain kawan-kawan itu, mendoakan mereka. Di sholat kita. Di waktu-waktu mustajab. Angkat tanganmu. Sebutkan nama-nama mereka. Nabi aja doain tuh Umar sama Abu Jahal. Beliau mengatakan Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulain ilaika. Allah muliakan Islam ini dengan orang yang paling kau cintai dari dua. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Ternyata yang Allah lebih cintai adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Masih bisa tanya ya Ustaz? Siap, mungkin sampai 45 ya. Ya, insyaallah. Nah. Yang berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, nah. Suami seorang aparatur negara, di mana semua perintah tergantung atasannya.
katakan suatu hari atasan memberi tugas untuk mengamankan seseorang yang tidak bersalah tidak mau harus dilakukan meskipun terbentur dengan keinginan kita. Bagaimana Ustadz, apa kita termasuk kaum munafik yang membela ketidakadilan mengenai umat Islam? Maksudnya dia mengamankan ini bukan jagain. Nangkep gitu. Mungkin Ustadz. Kalau saya interpretasinya mungkin seperti itu. Ustaz. Mengamankan itu bukan memberikan keamanan sama dia, bukan. Tampaknya seperti itu. Iya. Yang pertama, jadi masalah orang itu bersalah apa bukan. Ini kan kadangkala perlu nanti pembuktian. Bisa jadi sudah ada 2 alat bukti yang menurut atasan kita kuat. Bahwasanya orang ini bersalah. Akhirnya kita mengamankan tuh orang. Karena tugas atasan kita nggak ada masalah. Kalau memang tadi kita ini kan juga prasangka kita. Kayaknya dia nggak salah gitu loh. Jadi salah nggak salah mungkin nanti dibuktikan di pengadilan. Ketika memang negara menganggap dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau ternyata memang antum tahu. Nih sebagai anak buah tahu. Atasannya ngomong, fulan nggak salah. Memang sedang dikriminalisasikan. Maka antum nggak boleh taat. Ketika antum tahu. Tapi ketika nggak tahu ya. Kadang-kadang kan anak buah ini nggak tahu. Tangkap fulan kata dia. Engkau bertugas tangkap fulan. Karena fulan melakukan kesalahan ini dan itu. Dan atas dasar hal itu engkau melakukan tugasmu. Tapi kalau engkau tahu benar-benar bahwasanya atasan ini sudah menyampaikan bahwasanya ini sebenarnya rekayasa umpamanya. Nggak boleh taat. Terus resikonya jabatan dicopot. Nggak masalah. Karena jangan sampai kita ini saling tolong menolong dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Sama orang tua nggak boleh. Oh, kau wajib berbakti. Aku bapakmu. Aku yang nanggung dosanya. Nggak akan pernah orang tua nanggung dosa anaknya. Atasan pun nggak akan bisa nanggung dosa anak buahnya. Karena kalau atasan mengatakan, udah engkau jalankan, aku yang nanggung dosanya. Bisa dia nanggung dosa kita? Nggak ada. Kita akan dihisap sendiri-sendiri nantinya. Maka tatkala kita benar-benar tahu bahwasanya itu sebuah kezaliman, maka kita nggak boleh taat. Sampaikan ke Afan, Ana minta maaf, anakku nggak bisa. Mungkin yang lainnya aja. Ana minta maaf. Ana disuruh, mama disuruh bersihin rumah, bersuruh ngangkat batu, suruh kerja paksa, Ana kerjakan. Kalau atasan nyuruh. Tapi kalau untuk melakukan sebuah kemungkaran nggak boleh. Karena ada teman-teman yang cerita, yang dia mungkin di aparat ya, dia dulu waktu kuliah, waktu masih sekolah. Kadang-kala kita sama komandan Ustaz, suruh nyuri pisang tetangga Ustaz. Berangkat, ambil pisang sana. Ya kita berangkat Ustaz. Gitu. Anakmu nggak boleh seperti itu. Tapi gimana atasannya? Kalau nggak kita dipukul Ustaz. Disuruh lari. Nggak apa-apa suruh lari dipukul. Tapi tidak untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustadz. Ustadz ini di luar topik, tapi insya Allah bisa membantu Ahwat dengan kasusnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Rifka, saya seorang mualaf. Suami saya Islam tapi tidak pernah sholat dan berpuasa. Tidak pula mengajari saya ilmu agama. Suka membentak bahkan main tangan. Tapi jika di hadapan keluarganya, ibu bapaknya dan saudarinya, ia bagaikan seorang suami idaman yang penyabar, lemah lembut dan membimbing istri. Jadi seakan-akan di mata keluarganya sayalah yang salah. Keluarganya pun tidak percaya ketika saya bercerita tentang kelakuan suami saya ketika di rumah. Saya harus bagaimana? Ingin rasanya meninggalkan, tapi saya sudah punya 3 orang anak. Saya takut anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Ibu saya pisah dengan bapak saya. Jazakallahu khair Ustaz. Yang terakhir apa dia katakan? Saya pisah sama bapak saya. Maksudnya anak-anak. Ya, Ahwat, Ukti ini khawatir kalau dia berpisah, dia merasakan seperti dia yang rasakan karena ibu dan ayahnya dulu juga berpisah.
Nah, siap. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, iya ini salah satu bentuk kemunafikan. Tadi kita bicara munafik itu ada dua, munafik secara keyakinan dan munafik secara amalia. Secara amalia dia menampakkan apa yang tidak dia sembunyikan sebenarnya. Tapi apa sekarang sikap seorang istri mendapat suami seperti ini? Ahibati fillah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang akhwat ini menjadi mu'alaf kadangkala karena pernikahan. Sang suami mau nikah, awalnya mungkin dia mengatakan, ya nggak apa-apa lah. Insya Allah ini jadi pahala buat anak dengan dia masuk Islam. Tapi ternyata sang suami dia tidak mengajarkan agama kepada istrinya. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Ana tidak tahu apa masalahnya. Tapi seorang istri itu, tadi dia nggak ingin cerai, alhamdulillah. Bagaimana sekarang memperbaiki suami? Anti belajar agama yang sungguh-sungguh. Setelah anti belajar agama yang sungguh-sungguh, yang kedua, anti layani suami anti dengan pelayanan yang semaksimal mungkin. Kalau tadi dia mudah emosi, marah, main tangan, ada asap, ada api. Mungkin anti melakukan tindakan yang membuat dia emosi. Anda sering sampaikan, kadang-kala nih para istri mengatakan, Ustaz, hal remeh, tapi dia udah kayak kiamat aja Ustaz. Itulah ketika engkau tahu sifat suamimu. Karakter suami ini beda-beda. Ada suami orang yang Masya Allah, penyabar ya. Istrinya melakukan sebuah kesalahan, dia tersenyum. Dia maafkan istrinya. Tapi ada suami-suami yang gak kayak gitu. Maka setiap istri itu menyikapi suaminya jangan disamakan dengan suami orang. Gak usah membanding-bandingkan suamimu dengan orang lain. Sekarang bagaimana? Kau punya sifat suami kayak gini. Oh, suami ini sebenarnya baik ya. Kalau tadi dikatakan dia di depan orang tuanya, bahkan di mata orang tuanya, keluarganya dia, suami idaman. Alhamdulillah. Berarti modal untuk itu dia ada. Terus sekarang bagaimana di rumah? Ya kok nggak seperti itu. Bisa jadi anti melakukan sebuah tindakan yang membuat dia marah. Hindari semua hal itu. Sekarang anti benar-benar melayani dengan cara yang baik. Pertama anti pelajari Islam dengan baik. Lalu anti layani suami anti dengan baik. Umpamanya pulang kerja, suami dipijat ya. Kemudian ditanya mau makan yang panas, mau makan apa, yang panas, yang dingin, mau minum apa. Kemudian kalau suami marah anti diam, nggak dijawab. Karena kalau tetap di rumah itu, kalau anti tadi ingin mempertahankan rumah tangga ini, tapi suami dengan sifat seperti itu berbahaya sama anak-anak. Kenapa? 3 anak ini akan tumbuh besar melihat bapaknya zalim sama ibunya. Mungkin tadi main tangan, membentak. Dia dengar suara-suara atau kalimat-kalimat buruk diucapkan oleh bapak kepada ibunya. Kalau dia anak laki, mungkin dia tumbuh besar kayak bapaknya nanti. Dia akan meniru hal itu. Dia anggap itu cara yang baik untuk mengatur istri. Padahal tidak. Atau nanti kalau anti punya anak perempuan ini trauma nggak mau nikah nanti. Karena dia melihat ibunya dizalimin sama bapaknya. Gitu. Laki-laki itu kayaknya kayak bapak semua. Maka yang Anda nasihatkan berusaha untuk memperbaiki. Sekarang. Dengan cara tadi anti ngalah. Kalau bisa sepekan itu suami nggak marah. Ya anti pelajari. Nanti kan udah nikah sampai punya 3 anak tuh tahu apa sifatnya suami. Sikapnya suami. Oh suami nggak suka sama ini, nggak suka sama ini. Suami maunya kayak gini, kayak gini, kayak ini. Turutin semuanya. Lalu terus hak anak sebagai istri. Anti minta hak anti sama Allah Azza wa Jalla. Kalau anti memang benar ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Tapi kalau mempertahankan rumah tangga dalam kondisi suami tetap seperti itu. Yang gak sholat, yang main tangan, yang ngomongnya gak benar. Maka itu akan berdampak kepada anak-anak. Kadangkala perceraian itu rahmat. Buat anak-anak dan buat seorang istri. Membawa kebaikan. Makanya diperbolehkan bercerai. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Masih bisa Ustaz? Fadhal, mungkin 2 pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Ya, ini ada yang mau bertanya langsung. Okti Dinda sudah saya unmute, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Ahlan bik, Ustaz. Sebelumnya
Semoga Ustadz, tim Sifesa, dan seluruh jamaah, juga umat muslim yang ada di Indonesia dan seluruh dunia selalu diberkahi Allah, selalu diberi lindungan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ustadz, saya ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana ya Ustadz untuk menyikapi konflik dalam diri sendiri yang mungkin akan terlintas sesekali Ustadz ketika misalnya kita berhijrah, terus kita memutuskan untuk jaga jarak dengan teman-teman yang sebelumnya yang mungkin kita khawatirkan akan mengurangi keistiqomahan kita atau malah menjerumuskan kita kembali atau bahkan mungkin kita yang membawa mereka ke hal yang lebih buruk seperti itu Ustadz, atau mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya. Akhirnya mungkin akan ada terlintas ketakutan-ketakutan terlintas bahwa diri kita ternyata sudah lebih baik daripada mereka, makanya kita meninggalkan mereka seperti itu Ustadz. Mungkin selentingan-selentingan seperti itu ketika iman sedang turun, ketika sedang kufur, sedang futur, itu kan pasti akan perang batin seperti itu ya Ustadz. No. Mungkin butuh nasihat Ustadz gimana cara menyikapinya, seperti apa untuk menjaga hal tersebut agar bisa tetap bersih Ustadz gitu, dari pikiran-pikiran seperti itu, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu saja Ustadz. Barakallah fiik, jazakallah khairan. Nah, barakallah fiik, subhanallah jamaah. Ya. Berkaitan dengan teman-teman yang hijrah ya. Memang hijrah itu kan berusaha untuk menjadi lebih baik. Hijrah itu al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Atau man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau anti sekarang sudah meninggalkan yang dilarang sama Allah SWT, kemudian anti melihat ada kawan-kawan yang belum hijrah. Yang seharusnya ada di diri anti adalah bukan perasaan lebih baik dari mereka, tapi perasaan kesian sama mereka. Ini yang harus ada di diri kita. Yang kemudian perasaan itu akan mengantarkan anti mendoakan mereka. Dan mendakwain mereka. Doa mohon kepada Allah, dakwah mengajak mereka kepada Allah SWT. Itu harus ada di diri kita. Kemudian supaya tadi perasaan merasa lebih baik dari mereka itu nggak ada di diri kita, kita lihat kepada yang lebih baik dari kita dalam urusan agama. Jadi dalam urusan dunia ini lihatlah kepada yang di bawah kita. Dalam urusan agama lihatlah kepada yang di atas kita. Sehingga kita termotivasi untuk berlomba-lomba menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau melihat dirimu, ya Allah, aku ini hafalan Qur'annya masih juz amma. Fulan itu sudah 5 juz. Jadi perasaan lebih baik itu akan hilang karena engkau memang lebih jelek. Anda lihat, ya Allah, dia itu hijrahnya bareng sama Ana. Atau bahkan lebih dulu Ana. Tapi ternyata dia lebih baik. Itu akan memotivasi diri. Tapi kalau engkau melihat kepada kawan-kawanmu tadi yang masih belum hijrah, maka perasaan itu akan datang. Tapi lihatlah kepada yang lebih baik dalam urusan agama. Kemudian dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawahmu. Berkaitan dengan kawan-kawan tadi, ya kita memang tetap harus memilih ya, apakah kita akan berkawan sama mereka, atau kita menjaga jarak sama mereka dengan tetap berbuat baik sama mereka. Tadi sosial tetap dijaga, kita berbagi sama mereka, kita share sama mereka sesuatu, kita kirim hadiah. Insya Allah itu tetap menjaga hubungan baik dengan harapan mereka kembali kepada Allah SWT. Diajak mereka ikut kajian atau apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung. Ukti Nur. Saya unmute. Mohon untuk langsung ke pertanyaannya ya. Silahkan. Nur. Ya. Udah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya, ini dengan saya Tifa. Saya ingin bertanya ke Ustadz, bolehkah seorang muslim melakukan insecure? Melakukan apa? Insecure, kayak penyendirian gitu. Kayak kita menyendiri gitu. Kenapa menyendiri?
Nah, yang kedua itu, ini saya ada punya 3 pertanyaan. Yang kedua, pertanyaannya kenapa menyendiri? Menyendirinya itu karena ada satu masalah besar gitu dari keluarga. Terus kayak saya ini pengen nyendiri biar kayak nggak pengen tahu tentang mereka gitu lagi karena ada masalah-masalah gitu kayak kenanya di saya gitu, Ustadz. Jadi yang kedua itu pertanyaannya bagaimana menyikapi kerabat dekat yang memiliki sifat yang seperti ini, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Namun ketika mereka susah selalu datang kepada saya, tetapi sifat mereka tidak pernah berubah. Di depan kita mereka baik, tetapi di belakang kita selalu digibahi, bahkan difitnah. Yang ketiga, bolehkah saya menjauhi diri dari mereka itu? Nah, yang ketiga apa? Bolehkah saya menjauhi diri, memberi jarak gitu, menjaga jarak sama mereka. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, bicara uzlah ya, menyendiri. Kalau kita menyendiri karena memang kita punya masalah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menyendirinya seorang muslim itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam, ya, dengan sholat duha, dengan baca Quran di malam hari, dia menyendiri. Rasul SAW mengatakan, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Ini buat penanya nih. Dan buat semuanya yang punya masalah yang sama. Seorang yang bergaul sama manusia, berbaur sama mereka, dan sabar disakiti mereka. Ini konsekuensi kalau kita bergaul sama orang, kita akan disakitin sama mereka. Itu lebih baik daripada yang tidak bergaul sama manusia dan gak sabar kalau disakiti sama mereka. Jadi anti akan jadi lebih baik kalau tetap bergaul sama mereka dan sabar. Daripada anti gak mau bergaul sama mereka, kita dia menyendiri, dan nanti kalau nanti dengar omongan gak enak, gak sabar, marah-marah. Maka hendaklah anti belajar dari Rasul SAW. Nabi itu disakitin sama kaumnya. Omongan-omongan yang gak enak disampaikan sama mereka. Tapi apa kata Allah? Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Gimana maksudnya? Tinggalkan sekarang. Nanti balik lagi dakwain mereka. Ajak mereka. Jadi seperti itu. Kalau tadi anti katakan bagaimana menyikapin kerabat-kerabat yang kalau ada maunya baru dekat sama kita. Alhamdulillah. Semoga itu menjadi jalan dakwah. Agar mereka jadi lebih baik. Selama ini apa yang anti lakukan? Kadangkala kita ini gak ngelakuin apa-apa. Mereka perlu kita bantu. Dengan harapan ya mereka tahu diri. Ketika anti berbuat baik sama mereka, anti harus niatkan lillahi ta'ala. Kalau anti niatkan untuk nerima balas budi dari mereka yang ada sakit hati. Kita tuh ketika berbagi sama orang, membantu orang lain, gak ada urusan mereka mau berterima kasih, mereka mau mengatakan syukron, mereka mau balas budi. Itu gak penting buat kita. Karena memang bukan itu yang kita harap. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu penghuni surga. Mereka mengatakan kita bantu kalian, kita kasih makan sama kalian itu karena berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita nggak ingin balas budi dari kalian dan kita nggak ingin terima kasih, nggak. Maka menghadapi mereka itu seharusnya tadi anti berbuat baik sama mereka, bantuin mereka tanpa berharap balas budi dari mereka. Sehingga mereka mau ngomong apa terserah mereka. Tapi jangan dibiarin. Artinya apa? Kita perlu memperbaiki mereka. Kesian. Kalau mereka harus ngomongin kita di luar, kan dosa buat mereka. Gimana ketika mereka datang, anti mendakwain mereka. Kalau sekarang anti bicara, apakah boleh menjaga jarak dari mereka? Apakah menjaga jarak itu akan memperbaiki mereka? Atau hanya anti ingin menyelamatkan diri anti? Itu yang perlu dipikirkan. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh.
Kalau ada yang salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu, ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk waktu